Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan untuk menegakkan amal saleh, yaitu menambah ilmu, menambahkan ilmu kita yang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk terus menambah. Sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi zidni ilman, tambahilah ilmu. Tidak ada kita dengar doa-doa Nabi itu yang mengatakan tambahilah harta. Tak pernah ada untuk ini, tak pernah ada untuk semua doa. Nabi-nabi itu minta atau para sahabat minta kepada Allah tambahilah harta. Tak ada. Tapi mereka mohon kepada Allah adalah Rabbi zidni ilman, tambahilah ilmu. Karena dengan ilmu yang kita miliki, insya-Allah kita akan bisa menjaga harta dengan baik. Kita akan bisa menjaga harta dengan harta yang halal. Tapi kalau bertambah harta kita, belum tentu kita mendapatkan ilmu. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan ilmu tadi dibandingkan dengan harta. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah sebulan kita tidak bertemu, maka hendaklah Bapak Ibu sekalian nantiasa istiqamah untuk menambah ilmu kita, istiqamah berjuang untuk mengamalkannya, istiqamah menghiasi diri kita dengan ini, karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu cahaya. Cahaya insyaAllah akan menerangi hati kita. Kembali kita lanjutkan kajian kita Syarah Thalathatul Ushul, di mana kita sudah menjelaskan pada bulan-bulan yang lalu. Di antaranya adalah tentang empat perkara yang wajib kita ketahui, yaitu al-ilmu. Yang kedua apa? Al-amal. Yang ketiga adalah as-sabru, ad-da'watu ilaih, was-sabru 'ala al-adabi, mendakwahkan ilmu tadi, kemudian sabar atas ilmu tadi. Kemudian juga sudah kita jelaskan beberapa hal, 3 perkara pokok yang wajib kita ketahui. Secara ringkas kita sudah menjelaskan 3 macam landasan utama yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama adalah mengenal Allah. Wajib kita untuk mengenal Allah. Dengan kenalnya kita kepada Allah, maka kita akan bisa mencintai Allah. Allah adalah Rabb kita, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang menghentikan kita, Dia yang memberikan kita rezeki. Kemudian mengenal nabinya, mengenal nabi, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil, mengenal agama Islam dengan dalil. Apa maksud dengan mengenal ini juga sudah kita jelaskan. Mengenal ini adalah pengenalan yang membuahkan
ketundukan. Pengenalan kita yang membuahkan ketundukan, pengenalan yang membuahkan al-qabul, yaitu menerima setiap yang Allah perintahkan. Dan banyak orang kenal dengan Islam, banyak orang kenal dengan perintah Allah, tapi dia tidak menerima, intinya tidak tunduk. Ya. Maka pengenalan kita kepada agama kita membuahkan tunduk kita, membuahkan apa? Kepatuhan. Ya. Sebab kalau kenal saja, kalau tidak ada ketundukan, semuanya iblis. Iblis juga kenal dengan Allah. Ya. Iblis kenal dengan Allah, tapi dia nak patuh dan tunduk. Akhirnya pengenalan iblis kepada Allah hanya sia-sia, tidak memasukkan iblis ke dalam surga. Begitu pula Pak kenal sholat itu wajib, tapi kita tidak melakukannya, tidak melaksanakannya, maka percuma kita kenal tadi kalau kita tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan. Ini kita jelaskan di dalam pertemuan kita yang lalu. 3 landasan pokok secara garis besar, nanti akan dibahas lagi secara detail. Kemudian juga kita sudah membahas perkataan Imam, ya, di mana kemarin kita menjelaskan perkataan Imam Syafi'i tentang tanggapan beliau atau tafsiran beliau terhadap surat Al-Asri. Ya, apa kata beliau? Jika masih ingat apa kata Imam Syafi'i dalam mengomentari surat Al-Asri? Masih ingat? Maka diharapkan kita mencatat ilmu ini. Apa tanggapan komentar surat Imam Syafi'i terhadap surat Al-Asri? Sedangkan apa? Ya. Andai Allah tidak menurunkan surat ini, sungguh surat ini cukup mereka. Sungguh surat ini cukup mereka. Nah, sekiranya lau ma'anzallahu hujjatan ala khalqihi, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, terhadap makhluknya kecuali surat ini, surat Al-Asri ini, lakafatahum, semua surat ini sudah cukup, ya, sebagai bahan acuan di dalam menjalankan agama. Karena di situ berisikan tentang ilmu, berisikan tentang amal, ya, tentang kesabaran, tentang dakwah, berisikan tentang pokok-pokok agama yang kita butuhkan. Sekiranya Allah Ta'ala tidak turunkan surat, melainkan hanya surat ini sudah cukup, surat ini jadi hujjah bagi makhluk. Karena berisikan tentang garis-garis besar kebutuhan kita dalam menjalankan agama ini. Oleh karena itu kita melihat para khatib, para ustaz selalu mereka mengulang-ulang surat ini dan khutbah-khutbah mereka. Karena begitu mulianya, pentingnya makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Asri. Kemudian juga perkataan Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan kewajiban berilmu sebelum beramal. Kewajiban berilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kita berilmu sebelum kita beramal. Ketika kita hendak melaksanakan salat 5 waktu, maka bagaimana kaifiyat tata salat yang benar harus kita ilmui. Ilmu itu kalau kita beramal. Salat kita demikian. Makanya kita salat dilatih dulu, dibiasakan, diberi bekal mulai umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Perintahkan anak untuk menegakkan salat, dibiasakan sambil dibekali ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Ibadah tanpa ilmu, maka ibadah sia-sia, tidak bernilai, tidak bermanfaat. Nah, jemaah
pembahasan berikut. Ya Adam rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 macam masalah ini. Nanti dijelaskan apa yang 3 masalah. Wal amal bihi, dan beramal dengannya. Yang pertama apa? Allah khalaqana, Allah dialah yang menciptakan kita. Wa razaqana, dialah yang berikan kita rezeki. Wa lam yatrukna amalan, dia tidak membiarkan kita amalan sia-sia, ya, tanpa ada bekal, tanpa ada tujuan. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah telah utus kepada kita seorang rasul, itu Nabi Muhammad SAW. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang mentaatinya dia akan masuk surga. Faman asahu dakhala an-nar, siapa yang durhaka kepadanya maka dia akan masuk api neraka. Di mana Allah Subhanahu wa berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, syahidan alaikum, yang dia menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, ya, yang akhirnya fa akhazna fir'auna rasulan, kami telah mengazab, ya, mereka. Di mana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam penjelasan ini bahwasanya sahibul kitab, yaitu syekh yang mengarang kitab ini, selalu dia mendoakan murid-muridnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Karena ini merupakan adab dalam menuntut ilmu, dan ini juga merupakan sikap seorang guru yang lemah lembut kepada murid-muridnya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Seorang guru selalu mendoakan anak-anaknya, murid-muridnya, agar menjadi murid yang baik, murid yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dalam hal ini Syekh mengatakan wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan, untuk mengenal 3 masalah dan beramal dengannya. Jadi bukan hanya mengenal saja, tapi juga beramal. Agama ini bukan hanya untuk kita ketahui, tapi juga harus wajib kita amalkan. Kalau kita belajar agama ini hanya sebatas mengetahui, maka dakwahnya kita seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dia tahu dengan isi Taurat, tapi dia tidak mengamalkan Taurat yang Allah wajibkan kepadanya. Tidak cukup menjadi tahu saja, mesti diamalkan. Di mana Syekh mengatakan Allah khalaqana, dia yang telah menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita. Di mana dalam berbagai ayat Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, di mana Allah menciptakan, ya, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Allah menciptakan kita. Nah, Allah menciptakan kita untuk apa? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah kita hanya sekedar untuk makan, untuk minum, berkembang biak, cari nafkah? Kalau itu tujuan hidup kita, ya tidaklah ada nilainya. Tak ada ubahnya kita dengan hewan. Tetapi Allah ciptakan kita untuk tujuan hidup yang sangat mulia. Apa itu? Beribadah kepadanya, mentaatinya,
menegakkan amal saleh. Ya. Di dunia inilah masanya kita melakukan hal yang demikian. Allah tidak menciptakan kita untuk suatu sia-sia. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk bermain-main, menghabiskan umur kita. Tapi Allah ciptakan kita untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepadanya. Nah, di dalam berbagai ayat juga demikian. Alladzi khalaqal mauta, Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ya. Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Apa gunanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Berarti apa? Kehidupan yang kita lalui ini adalah ikhtibar, ujian. Baik kita mendapatkan nikmat itu adalah ujian. Baik ketika dapat musibah itu adalah ujian. Ujian itu bukan hanya mendapatkan musibah. Mendapatkan nikmat juga itu sebagai ujian. Maka kita bersyukur atau tidak? Dalam pikiran kita kan ujian itu adalah musibah saja. Itu tidak. Kita diberikan kesehatan terus menerus, tak pernah sakit. Ini juga ujian. Kadang-kadang orang bangga dengan nikmat tadi, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan mengungkapkan rasa syukur itu dengan lisan Allah. Jadi ya alhamdulillah, nikmat Allah sangat banyak di akhir kamu. Bagaimana cara bersyukur berikutnya? Mengakui nikmat Allah itu dalam hati kita. Ya Allah, nikmat Allah. Bagaimana cara berikutnya? Mengamalkan semua nikmat-nikmat Allah tadi pada jalan yang dicintai oleh Allah dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah. Di dalam ayat juga tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Di mana Allah jelaskan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira wahai manusia bahwa kami ciptakan kalian abatha, sia-sia, tidak ada tujuan. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Sungguhnya kalian ini kepada kami tidak akan dikembalikan. Artinya kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apa hasibtum annama khalaqnakum, wahai manusia, apa kamu mengira kami menciptakan kalian atas sia-sia? Sia-sia, tidak ada tujuan yang kalian. Ya, dari ketek ke kadang dewasa, kemudian rumah tangga, beranak, kemudian setelah itu mati. Kalau itu untuk itu tujuan hidup, sia-sia. Allah ciptakan kita, tujuan hidup kita apa? Beribadah kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia inilah masanya kita untuk menegakkan amal saleh. Sama kita di dunia apa? Bercocok tanam. Kita sebagai seorang petani, masa kita dunia ini masa az-zira'ah, menanam. Apa tanaman awal? Akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang kita tanam ke keseharian. Tanaman ini akan berbuah juga di dunia, itu manfaatnya kita rasakan. Nah, hasil tanaman ini kapan kita dapatkan? Nanti di akhirat. Bisa jadi tanaman kita pun tak menjadi, karena banyak merahnya, banyak hamanya yang kita lakukan seperti syirik, maksiat, dosa-dosa. Maka kita disuruh untuk menjaga tanaman kita ini dengan tidak berbuat syirik, dengan tidak berbuat maksiat, berbunyi dan segala macamnya. Itu menjaga tanaman-tanaman amal kita di dunia ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menanya
sifatnya bertanya, tapi bertanya tidak butuh jawaban. Ya, tapi di sini menetapkan bahwa tujuan kalian hidup ini bukan untuk tujuan yang sia-sia, tapi adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Dan ayat ini wajib hafal dan paham. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepada. Ayat ini mengkhabarkan dan menyatakan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan dunia yang kita cari, kita beribadah, mencari harta dengan cara yang halal, membuangkan hal yang haram, beribadah kepada Allah. Baik juga urusan akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah. Kemudian Allah katakan pada kelanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tak menginginkan makanan dari mereka. Allah tak butuh rezeki, Allah tak butuh makanan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Razzaq. Itu Razzaq, Maha pemberi rezeki. Apa yang Allah butuhkan? Apa yang Allah butuhkan? Yang Allah butuhkan di sini adalah penghambaan kita kepada Allah. Nah, sebenarnya Allah tidak butuh agar kita beribadah kepada-Nya. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Sebab kalaupun manusia ini kafir semuanya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Kecuali kalau jadi raja, kalau kita jadi raja dunia apa? Ya butuh kita kepada rakyat. Allah tidak, Allah raja, tapi dia tak butuh kepada rakyat. Kalau sekiranya di dunia ini semua orang beriman kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kuasa Allah. Namun kita lah yang butuh beribadah kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah, kepada bantuan Allah, pertolongan Allah, kita yang butuh. Gimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah tak butuh rezeki, Allah tak butuh makanan minuman. Kita yang butuh kepada Allah. Oleh karena itu kita diciptakan untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Apa itu yang dimuliakan Allah? Kita katakan tadi, hidup kita untuk beribadah. Ya. Nah, dalam hidup ini kita dipuji oleh Allah. Sebagaimana surah Al-Mulk tadi, Alladzi khalaqal mauta, Dialah yang menciptakan kematian. Kita hukum asalnya kita dari tidak ada, itu namanya mati. Alladzi khalaqal mauta, Dia menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Apa gunanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Tidak orang yang paling banyak harta, tidak pula orang yang banyak amalannya, tak. Karena banyak amalan belum tentu baik. Ya, kalau banyaknya orang mau zikir sekian ribu kali, ya, tapi amalannya tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Nabi-Nya. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Inilah tujuan hidup kita. Oleh karena itu kita diuji di dunia ini. Diuji dengan rasa sedih, diuji dengan rasa gembira. Dan kadang hati kita itu hari ini, pas hari itu gembira, senang, setia. Tidak lama kemudian timbul rasanya hati kita bersedih. Ya, hati kita diuji oleh Allah. Apakah kita sabar? Apakah kita bersyukur?
Itulah letak ujian-ujian tadi. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia yang memberikan kita rezeki, warzaqana, dia memberikan kita rezeki. Rezeki itu ya adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu Allah itu dia sebagai apa? Razzaq, Maha pemberi rezeki. Hukum asalnya kita tak ada punya apa-apa. Selagi ke dunia kok tidak bawa apa-apa. Mati juga demikian. Kita juga tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa nanti itu hanya masalah. Dia yang bagi hamba rezeki. Kalau kita paham ini ayat ini, kita tidak akan menyombongkan diri. Ya, kita tidak akan membanggakan diri dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Ar-Razzaq, dialah yang Maha pemberi rezeki. Rezeki yang kita terima itu Allah yang berikan. Kewajiban kita berusaha. Walau yatrukna hamalan, Allah tidak membiarkan kita amalan sia-sia tanpa ada beban, tanpa ada tugas. Allah ciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah. Dia yang menciptakan Allah, dia yang rezeki. Kemudian Allah tidak biarkan kita begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas. Sebagai bukti sayang Allah kepada kita, arsala ilaina rasula, Allah utus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan apa itu. Kalau kita hanya mengandalkan akal lawak saja, tidak ada Nabi yang menuntun kehidupan kita, niscaya sesatlah kita. Kalau tak ada Nabi yang menuntun kita, sesat kita. Nabi SAW telah meninggal, tapi ada yang melanjutkan risalahnya, yaitu para ulama di kalangan sahabat. Diajarkan ilmu ini kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Tabi'in ini di bawah sahabat, bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Siapa namanya? Tabi'in. Jadi sahabat mewariskan ilmunya kepada tabi'in. Tabi'in di bawahnya apa lagi? Tabi'ut tabi'in. Dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Sampai ke generasi kita, tabi'in ke bawahnya. Itulah dia Nabi SAW. Beliau mewariskan ilmu. Beliau tidak mewariskan harta. Beliau wariskan ilmunya kepada siapa? Para sahabat. Kalau tidak ada Rasul, kemudian tidak ada ulama yang menjelaskan agama ini, dia sasih. Tidak tahu kita kebenaran. Bersyukurlah kita, Allah sayang kepada kita dengan diutusnya Rasul Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa konsekuensi diutusnya Rasul ini? Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar. Siapa yang durhaka kepadanya akan masuk neraka. Berarti kewajiban kita terhadap Rasul adalah mentaatinya, mentaati perintahnya, menjauhi semua larangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami diutus, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad,
illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia. Berarti umat-umat yang hidup setelah Nabi Muhammad itu adalah umat Nabi Muhammad secara dakwah. Meskipun mereka tidak masuk Islam, akan mereka umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak akan mengutusmu melainkan untuk seluruh manusia. Apa fungsinya? Basyiran, memberikan berita gembira, yaitu al-jannah, surga. Wa nadhiran, memberikan kabar peringatan, penakut. Jadi dua kandungan dakwah tadi ada dua. Pertama basyir, menggembirakan masyarakat dengan surga, janji surga. Yang kedua nadhir, memberi peringatan akan bahaya api neraka yang wajib kita jauhi. Bukan basyir itu bergalak-galak. Ini kan kecenderungan awal kalau dakwah itu identik dakwah dan bagus itu apa? Lucu. Kalau lucu, rancak datang pelawak. Basyir di sini memberikan kabar gembira itu apa? Yaitu dengan al-jannah, surga. Wah, ini Allah. Tidak ada puncak kegembiraan yang sangat menggembirakan melainkan apabila kita meraih surga Allah. Tidak ada nikmat di atas nikmat yang selain daripada surga. Tidak ada. Surga lah nikmat di atas nikmat. Adapun kenikmatan dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan surga. Itu nawa arawat, itu nawa al-raih. Untuk itulah Nabi diutus. Jika kita taat kepada Nabi, kepada sunnahnya, surga menanti kita. Basyir, nadhir, memberi peringatan. Tak boleh durhaka kepada Nabi, tak boleh kita berbuat bid'ah, ya, berbuat dosa, bermaksiat, karena kita akan dikecam dengan neraka tadi. Pak Ibu yang tidak, neraka itu sangat sadis. Apa kata Nabi dalam menggambarkan api yang ada di dunia ini? Narukum hadihi qit'atun min sab'ina min nar jahannam. Api yang kamu rasakan dunia ini baru satu bahagian kecil dari 70 kali lipat panasnya api neraka jahannam. Jadi api di dunia itu baru satu kali bahagian, satu kali lipat dibandingkan api neraka jahannam 70 kali lipatnya api yang ada di dunia ini. Ya dahsyat. Maka tentu kita tidak menginginkan masuk di neraka tadi. Kita diberikan kabar-kabar takut, ya, kan ancaman-ancaman Allah kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, perintah Rasulnya. Kemudian dalam ayat yang lain juga demikian, wa inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasulan. Inilah hikmahnya diutusnya rasul, ya, agar kita ikuti, agar kita taati. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Walaqad arsalna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin, kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa gunanya? Agar mereka hanya menyembah Allah saja, agar umat ini menyembah Allah saja, wa yajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, kesembahan selain Allah. Jadi Rasul itu, Nabi dan Rasul itu dakwah mereka semuanya sama, yaitu dakwah kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta kita hanya kepada Allah, bertawakal kita hanya kepada Allah, berharap kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah. Sama dakwah semua Nabi Rasul. Apa yang membedakan dakwah para Rasul tadi? Bedanya hanya
syariatnya. Sedang akidahnya sama. Yang membedakan itu syariatnya. Bagaimana membedakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apabila sudah kita pahami bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyelamatkan hidup kita, maka siap-siaplah diri kita ini untuk dituntun di atas sunnah Rasulullah. Siaplah diri kita, persiapkan diri kita untuk dituntun berdasarkan sunnah Rasulullah. Sesediakan waktu kita untuk menambah dekat ilmu. Mulai kita amalkan ilmu tadi, dan kita harapkan untuk terus berada di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Bagaimana doa yang kita panjatkan terus dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Shiratal mustaqim hanya satu jalan. Jalan yang lurus itu hanya satu. Sedangkan jalan yang sesat, jalan yang menyimpang itu banyak. Banyak jalan sesat, banyak jalan yang menyimpang. Ada jalan yang berdasarkan hawa nafsunya beragama ini. Ada jalan yang hanya berpedoman kepada budaya, adat istiadat, tradisi, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada jalan yang hanya mengandalkan akal. Kalau tidak sesuai dengan akalnya, ditinggal. Jadi baru mengukur modal utamanya akal. Sedangkan akal itu tidak bisa menentukan halal haram. Akal itu hanya sifatnya membantu bawa. Berapa banyak orang berakal, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Akal itu sifatnya membantu kita memahami agama, tidak menentukan yang hak dan yang batil. Maka agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Maka semua Rasul, ya, mereka menjelaskan manusia tujuan hidup ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah. Semua Rasul menunjuki manusia agar beribadah hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Oleh karena itu, musuh-musuh dakwah tauhid itu adalah siapa? Ahlus syirki, orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini akan tetap ada sampai akhir zaman. Berbuat syirik. Contohnya kalau di masyarakat Lampau ada mungkin nama dia sesajian, ya, ke tepi danau ada, agar danau berhenti, tak mengamuk, atau sesajian untuk gunung tak meletus. Ini adalah untuk kesyirikan, harus kita jauhi. Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik. Kita orang-orang bertauhid kepada Allah wajib kita menjauhi syirik. Apa itu syirik? Datang kepada tukang tenung, ya, wajib kita jauhi. Berobat kepada dukun, ya, wajib kita jauhi. Khawatir nanti kita jatuh kepada apa? Kesyirikan. Maka kalau kita bertauhid kepada Allah, wajib kita menjauhi segala bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, ya, permusuhan dari tauhid itu adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bertauhid, dan Allah tidak menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi
illa malakun muqarrabun. Ya. Masalah yang kedua yang wajib kita ketahui, Allah tidak reda untuk dipersekutukan oleh seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak reda Allah kalau kita buat syirik, Allah tidak reda. Kalau kita ingin meraih keridhaan Allah, jangan berbuat syirik. Ya. Tidak malaikat muqarrabun, tidak pula malaikat yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak pula nabi yang diutus. Maka carilah keridhaan Allah dengan apa? Dengan mentauhidkannya. Beribadah hanya kepada-Nya saja. Suatu salah. Bagaimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita ingin menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah, maka bertauhidlah kita. Jauhi segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang sangat besar. Anallaha la yarda an yushraka ma'ahu. Allah tidak reda disekutukan oleh hamba-Nya seorang pun dalam beribadah kepadanya. Sini dijelaskan perkara wajib yang wajib kita ketahui adalah bahwa Allah tidak reda untuk disekutukan. Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita sembah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi, sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Jadi artinya adalah sampai berdoa kepada Allah juga meminta kepada manusia, meminta tidak hanya kepada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, Dialah zat yang memerintahkan kita untuk mentaati perintah, minta taat dan melarangnya. Kemudian kita melihat jika Allah itu tidak reda, ya, dengan kekufuran, Allah tidak reda dengan kesyirikan, maka kewajiban kita sebagai orang mukmin adalah an la yarda bihima, tidak meredai, tidak menyukai kekufuran, tidak pula kesyirikan. Di syirik itu harus kita benci. Tauhid itu kita agungkan, kita cintai. Syirik kita benci. Bukan kita lestarikan kesyirikan tadi. Ya. Selagi kita melestarikan kesyirikan, maka jadilah hamba-hamba yang jauh dari tauhid. Karena orang mukmin wajib mencari keridhaan Allah. Keridhaan orang mukmin, bencinya dan ridhonya wajib mengikuti apa yang Allah ridha dan apa yang Allah benci. Kita sebagai orang mukmin, keridhaan yang kita berada di atas keridhaan Allah. Benci kita berada di atas kebencian Allah. Karena Allah benci suatu perbuatan, kita juga benci. Allah meridai suatu perbuatan, kita juga reda. Itulah kita orang mukmin tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Demikian juga, idza kana Allah la yarda al-kufur wa syirka, jika Allah tidak meridai kekufuran, Allah tidak meridai kesyirikan, maka fa innahu la yaliqu, tidak pantas bagi orang mukmin, ya, reda dengan kesyirikan dan kekufuran tadi. Kesyirikan itu hal yang sangat bahaya. Di antara bahaya syirik itu apa? Tidak diampuni oleh Allah dosa syirik. Maksudnya adalah kalau dia meninggal dan tak taubat dari kesyirikan tadi, maka dosa syiriknya tidak diampuni. Tapi kalau dia meninggal, sebelum meninggal dia bertobat dari kesyirikan dengan taubat yang benar, maka akan diampuni oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak akan
mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita tak bisa main dengan kesyirikan itu. Maksudnya apa? Kalau kita mati meninggalkan syirik dan taubat, tidak diampuni Allah. Kemudian perlu kita memahami ayat ini dengan benar. Bukan berarti kesyirikan itu tidak boleh taubat darinya. Ini adalah maksudnya orang yang mati meninggalkan kesyirikan dan taubat, Allah tidak ampuni dosa. Tapi sebagaimana kata kita tadi, kalau sekiranya sebelum ajalnya, ketika dia masih sadar, dia bertobat dari kesyirikan dan bertobat yang benar, lalu tidak lama kemudian dia mati, insya Allah Allah akan ampuni. Itu bahaya dari dosa syirik tadi. Bukan berarti kalau kita bersyirik tidak diampuni sama sekali, tidak akan diampuni jika kita bertobat kepada Allah di dunia. Sedangkan dosa syirik di akhirat itu akan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man laqiya Allah," siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, la yusyriku bi syai'an, dia tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga insyaallah. Adalah janji Allah. Wa man laqiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, yusyriku bihi syai'an, dia mensekutukan Allah, dakhalan nar, masuk neraka. Maka bertobatlah kita. Kalau ada kita mungkin datang ke dukun, minta ini dan minta itu, segera kita bertobat kepada Allah sebelum ajal kita datang menjemput kita. Jangan gara-gara dosa syirik puasa kita tidak terima oleh Allah, sholat kita tidak terima oleh Allah. Karena banyak muslimin puasa jalan, sunnahnya kuat, sedekahnya kuat, tapi datang ke dukun atau dia berbuat kesyirikan juga kuat. Harus kita tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Syirik sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, terbagi kepada dua macam. Yang pertama syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini dosa syirik yang tidak mengantarkan kepada kekafiran, hanya saja berkaitan hilangnya pahala terkait dengan dosa itu, seperti dia beribadah karena dunia, dia bersedekah bukan karena Allah, tapi agar orang menyambungnya, jadi syirik kecil. Yang kedua syirik akbar, syirik besar. Apa contohnya? Meminta dan berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Ini syirik akbar, syirik besar. Meminta kepada orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, ampuni saya kepada Allah. Minta kepada orang yang telah mati, ini jatuh pada syirik akbar. Hati-hatilah kita, jangan sampai kita berbuat syirik akbar. Di mana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Itulah dia yang kedua dari pembahasan kita, bahwa Allah tidak reda dipersekutukan dalam bentuk apapun, dan reda Allah disekutukan. Berarti bila kita ingin meraih keridhaan Allah, maka kita wajib menjauhi kesyirikan. Wajib kita menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Kesyirikan tidak akan pernah Allah ridai terhadap hamba-hambanya, karena Allah yang telah berikan nikmat hambanya kepada kita. Makanya Allah katakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Zalim yang besar apabila kita berbuat kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi masuk waktu salat. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada yang ketiga, masalah yang wajib kita ketahui. Yang pertama dari Allah yang telah menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kita, dan Dia tidak biarkan kita hidup begitu saja, lepas begitu saja. Maka saatnya Allah utus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadanya atau mengingkarinya, tidak beriman kepadanya, masuk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak rela untuk dipersekutukan dalam bentuk apapun oleh hamba-Nya. Kalau Allah tidak rela untuk dipersekutukan, maka wajib kita jauh segala bentuk yang kesyirikan. Kita sudah jelaskan bagaimana bahaya syirik ini. Bagaimana syirik, dosa tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia mati meninggalkan dengan dosa syirik dan tidak taubat dari dosa syirik tadi, maka Allah tidak akan ampuni. Masuk kita kepada yang ketiga. Masalah yang ketiga, anna man atama Rasul, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, atau tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu karib kerabat. Kita ulangi yang ketiga ini, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu karib kerabat mereka. Ini dikenal dengan al-wala'u wal-bara'. Ini dikenal dengan istilah wala' wal-bara'. Salah satu akidah yang wajib kita yakini adalah akidah al-wala' wal-bara'. Apa itu wala'? Wala' itu kecintaan, loyalitas kita. Kepada siapa kecintaan kita itu? Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini wala'. Kepada siapa kita wala'? Kepada orang yang benci Allah dan Rasul-Nya. Kalau seorang Muslim dia cinta kepada orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya, dia cinta kepada orang kafir, maka ini berarti tidak ada wala', tidak ada wara'. Atau sebaliknya, kalau seorang Muslim bersama mukmin, dia tidak mencintai, dia tidak mencintai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, berarti wala'nya tidak benar. Maka ini wajib kita perhatikan akidah al-wala'u wal-bara'. Wala' wal-bara'. Ini bagian dari keyakinan yang perlu kita perhatikan. Maka saya menjelaskan kepada kita masalah yang ketiga ini adalah yang dikenalnya memahami wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' merupakan perkara pokok dalam agama kita, karena banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang wala' wal-bara' tadi. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali, penolong. Ya. Sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ini Yahudi dan Nasrani itu mereka saling tolong-menolong. Ya. Kita tidak boleh menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai penolong kita, pembela kita. Ya. Atau pada orang-orang kita jadikan mereka itu orang-orang yang kita cintai. Wala' kita kepada siapa? Wala' kita kepada
mencintai Allah dan Rasulnya. Bara kita kepada siapa? Orang kafir, orang musyrikin. Kita lepas diri dari mereka. Kita tidak mau mencintai mereka dan ikut campur dengan mereka. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu ini uzban, kesendaran, wala iban, permainan. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu ini sebagai permainan, senda gurau dari orang-orang yang didatangkan kepadanya Alkitab dari sebelum kalian, dan orang-orang kafir menjadikan mereka sebagai wali. Tidak boleh. Penolong, awliya itu jamak dari kalimat waliyun. Waliyun satu, seorang wali. Awliya, wali-wali. Wali-wali ini siapa? Artinya apa? Artinya orang yang tempat kita minta tolong, mengadu, ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jadi jelaslah bahwa kita orang mukmin berwala kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini namanya bara. Kita benci kepada orang yang mencintai kekufuran, mencintai bid'ah. Kita cinta kepada orang yang mencintai sunnah, siapapun mereka. Ini namanya al-wala. Wala dan bara ini kita untukkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak menjadikan wala dan bara itu di atas organisasi. Ya, kalau nak organisasi dia akan mau. Tidak menjadikan wala bara itu di atas lembaga atau yayasan. Kalau yayasan dia tak mau dia bawa. Ini salah. Wala kita kepada orang yang beriman, orang yang bertauhid. Bara kita kepada siapa? Pada orang kafir, pada orang musyrik, pada orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Kita bara dengan mereka. Bara itu artinya berlepas diri. Jadi dua ini al-wala wal bara harus kita letakkan sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh baginya mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hanya muslimin yang menjadi. Banyak orang sekarang mereka kagum dengan orang-orang kafir, tapi tidak kagum dengan orang Islam. Kalau mereka berkunjung, mereka suka berkunjung ke negeri kafir. Pergi ke negeri kafir sebentar, ke negeri Islam umrah tak pernah. Ya, menjadikan tempat-tempat mereka sebagai berwala kepada mereka. Maka ini juga tidak benar. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, akidah wala ini wajib kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini akidah wala. Kalau dia seorang yang mentaati Allah dan Rasulnya, seorang yang bertauhid, tidak boleh baginya mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Cinta maksudnya apa? Kaitan dengan hati. Kalau kita dengan kita beda agama, boleh kita telah menolong dalam hal urusan muamalah, berjual beli, ya boleh. Tapi kaitannya mencintai dengan hati mereka, berloyalitas kepada mereka. Oleh karena itu, ini hal yang sangat memberikan pengaruh. Di dalam salah satu surat yang lain, ya,
23 sampai 24 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aba'akum, jangan kamu mengambil bapak-bapak kamu, saudara kamu, auliya, menjadi penolong. Ini istahabbul kufra, jika mereka lebih condong kepada kekufuran, mencintai kekufuran, ada iman di atas keimanan. Wa may yatawallahu minkum, siapa yang menjadikan mereka sebagai penolongnya di antara kalian, fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang zalim. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, qul in kana a'ba'ukum wa abna'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara laki-laki kalian, istri kalian, suami kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kamu khawatirkan hilangnya, tempat tinggal yang kamu sukai, kamu redai, itu lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, faqad tunggulah, ya, masa kehancurannya, tunggulah datang azab Allah kepada kalian. Allah tidak menyukai orang-orang kaum yang fasikin. Jadi jika sekiranya bapak, orang tua sendiri, anak yang cintai saudaranya, istri, keluarga, harta, ya, perniagaan yang dikhawatirkan hilangnya, itu lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu menyebabkan kita tidak taat, menyebabkan kita menyimpang dari jalan agama, ya, kalau itu yang terjadi, maka tunggulah kata Allah sampai datang keputusan Allah terhadap orang tersebut. Ini merupakan ancaman. Nah, zaman Nabi SAW banyak di atas sahabat itu yang anaknya Islam, orang tuanya kafir. Ketika terjadi peperangan, ketemu anak dengan orang tua. Dalam hal itu tadi, dalam hal keimanan mereka parah. Sampai ada diriwayatkan seorang anak yang mukajar itu, karena ketika berperang balik, tidak ada di situ lagi walaknya, tidak ada lagi, tidak boleh walak. Ketika berperang orang mukmin dengan orang kafir, lalu bersebut anak atau anak ayah itu, dia berusaha tetap ya memerangi ayah tadi sampai mati. Bayangkan. Kenapa? Karena walak saja. Walak tidak ada lagi. Kecuali dalam kalau persoalan ketika ada perang, kalau nak perang, tetap seorang anak harus baik kepada kedua orang tua. Kan sebenarnya tidak tega membunuh ayahnya, tapi karena saat perang ketika itu ada sahabatnya membunuh ayahnya kafir, karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari orang tua. Demikian pula sahabat-sahabat meninggalkan kampung halamannya, ya, meninggalkan harta perniagaannya, lalu berhijrah ke kota Madinah karena cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau sekiranya dia lebih mencintai tempatnya tadi, bagaimana kita akan hijrah, harta kita bagaimana, berarti dia tidak berwala kepada Allah dan Rasulnya, tidak berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Demikian kita sebagai orang mukmin tadi. Jadi tanda orang beriman itu ada keyakinan akidah al-wala wal bara. Apa itu wala? Al-mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Al-bara apa? Berlepas diri dari orang-orang yang bersyirik, dari kekafiran, kekufuran, kemunafikan dan segala macam di bara. Demikian juga al-wala kita kepada orang yang beriman, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Al-bara kepada orang-orang kafir, orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini akidah yang wajib kita tanamkan dalam diri kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang lain Allah berfirman, qad kana
Ibrahim. Sungguh adalah pada diri kalian, ya, ada contoh dan teladan untuk kalian, ada contoh dan teladan pada diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu pengikut Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, aku sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kafarna bikum, ya, dan kami mengingkari dengan kalian, wa bada bainana, dan tampaklah antara kami, wa bainakum, dan antara kalian al-adawah, permusuhan, ya, wal baghdha, kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Di seorang mukmin dia benci kepada kekufuran, ya, benci kepada kesyirikan, sampai orang itu beriman kepada Allah. Inilah dia al-bara' tadi, berlepas diri. Kalau kita punya orang tua, saudara, dia melakukan amal-amal syirik, tugas kita apa? Menasihati, menyampaikan kebenaran. Kalau dia masih melakukan lagi, masih tetap jalan, maka kita bara', berlepas diri dari perbuatan mereka. Jadi katakan bara' tadi. Kalau wala, berarti kita loyalitas, kita cintai dia, kita suruh dia berbuat itu wala. Wala tidak ditempatkan kepada kekufuran, ya. Wala kita letakkan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bara kita letakkan, lepas diri kita letakkan kepada kesyirikan, kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Jangan sampai kepada orang-orang maksiat kita wala, kepada orang-orang maksiat kita wala, kepada orang-orang mukmin yang taat, yang mengamalkan ajaran agama yang kita bara. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita satu akidah, itu keyakinan kita, itu bara dari mereka, itu manhaj, ya. Sementara bagi orang-orang tidak jelas, nyawala. Ini juga terbalik. Maka letakkan wala itu pada tempatnya, sehingga ya kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Mujadilah ayat 22 Allah berfirman, la tajidu qauman, kalian tidak akan menemukan dan kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, yuwaduna man haddallah rasul, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tak akan mungkin itu. Kalau dia orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kamu tidak akan menemukan mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba, meskipun mereka itu bapak-bapak kamu, orang tua, ya, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau asyir, atau istri-istri mereka. Ulaika, maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang benar tadi. Kataba fi qulubihimul iman, Allah sudah tancapkan pada hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, Allah kuatkan mereka dengan roh darinya, dan Allah masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Allah reda kepada mereka, mereka pun reda kepada Allah. Lalu Allah katakan di ujung ayat, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah, Syekh menjelaskan kepada kita di dalam menafsirkan ayat ini. Syekh menjelaskan kepada kita, li'anna muwadata man haddallah, sesungguhnya mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, wa mudaratu
Cinta itu kan di hati, mencintai di hati, selalu bangga dengan mereka, suka berteman dekat dengan orang-orang kafirin. Liannahu laysa minan nadri, karena itu bukanlah bagian dari akal. Jika manusia mencintai sesuatu, sedangkan sesuatu itu musuh terhadap yang dicintai. Kita mencintai sesuatu, sedangkan Allah memusuhi mereka. Ini mustahil terjadi. Kita cinta kepada Allah, tentu juga kita mencintai siapa yang kita Allah. Ya, Allah benci kepada sesuatu kekufuran, tentu kita juga membenci orang-orang yang berkufur. Ya, tidak mungkin Allah benci mereka kalau kita mencintai orang kufur, orang kafir. Ini perlu sekali kita perhatikan. Seperti orang-orang termasuk juga berwala kepada orang fasik, mencintai, menyanjung-janjung penyanyi, bintang film, ya, atau menyanjung pemain bola segala macamnya, puji-puji, sampai beli gambarnya ditaruh di rumahnya. Sementara kita tak pernah bicara tentang Allah dan Rasulnya, kita tak pernah bicara tentang sahabat Nabi. Berarti apa? Mereka berwala kepada orang tersebut. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa muwalatul kufar takunu bi munasatihim. Berwala kepada orang kafir, berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka adalah dengan bimunasatihim, menolong mereka, membantu mereka. Ada ma alaih minal kufri, di mana seperti menolong mereka dari kekafiran, sama-sama juga menjadi panitia dalam hal ibadah mereka, atau berwala dengan mereka. Padahal kan kita lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu. Kemudian ada orang Islam jadi panitia juga untuk pelaksanaan ibadah orang kafir namanya. Jadi panitia artinya berwala dengan mereka. Seharusnya sifatnya apa? Sikapnya barak kan? Tapi dibaliknya jadi wala. Wa mawaddatuhum, mencinta mereka, takun fi'lil asbab, melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kecintaan kepada mereka. Fatajiduhu bi yuwadihim, engkau mendapatkannya mencinta mereka, menuntut ya kecintaan kepada mereka dengan segala jalan. Maka perbuatan seperti ini jelas menafikan keimanan, menghilangkan keimanan. Kalau kita berwala kepada orang kafir, mencintai mereka, salut dan kagum kepada mereka, maka ini akan menghilangkan apa? Keimanan. Tapi kalau kita berwala kepada orang-orang mukmin, kita mencintai mereka karena Allah, karena kita ada mereka, maka insya Allah ini adalah sikap orang-orang beriman. Fal wajib ala mu'min mu'adah Muhammad. Apa kewajiban kita sebagai orang-orang beriman? Memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ini kewajiban Allah. Meskipun itu karib kerabat, ya, saudara kita, famili kita. Kalau dia ya memusuhi Allah dan Rasulnya, maka kita tidak berwala kepadanya, tidak mencintainya. Hanya sebatas hubungan karib kerabat, ya, tidak mencintai. Sebatas hubungan dunia, ya. Wabughduhu, dan membencinya, wal bu'du anhu, jauh darinya. Akan tetapi dalam hal ini kata Syekh, tidak menghalangi menasihati mereka dan mendakwahi mereka untuk kebenaran. Jadi bukan berarti kalau kita melihat ada orang yang berbuat kekufuran, maksiat, lalu kita marah pada mereka, iya, tapi bukan berarti kita tidak menasihatinya. Berarti apa? Tetap kita cinta, tetap kita kasihan melihatnya, lalu kita menasihatinya. Bukan berarti kalau sebelumnya awak bermarah kepada orang-orang yang jauh dari ajaran agama, lalu kita tak menegurnya, bukan berarti seperti itu. Ya, tetap kita menyapanya dengan baik, tapi kita tidak mencintainya. Cinta itu kan di hati,
Tetap bermuamalah dengan mereka tetap. Bagaimana bermuamalah dengan orang kafir itu tetap. Tapi muamalah itu tidak terkandung apa? Kecintaan kepada mereka. Hanya sebatas muamalah hubungan manusia. Maka itu dibolehkan sebatas muamalah hubungan manusia, dan tidak menjadikan mereka itu penolong pembela kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dia pembahasan kita pada malam hari ini. 3 persoalan yang wajib kita perhatikan. Yang pertama tadi sebagai kesimpulan bahwa kewajiban kita untuk bahwa Allah yang menciptakan kita dalam sebaik bentuk, kemudian dialah yang memberikan rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita tanpa ada yang menuntun. Allah utus seorang Rasul untuk menuntun kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang baik. Yang kedua adalah Allah tidak reda dengan kesyirikan yang oleh hambanya. Allah tak reda dengan kesyirikan tadi. Ya, apapun bentuk kesyirikan kita, Allah tak reda kalau kita bersyirik. Maka kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, maka bertauhidlah kepada Allah dengan tauhid yang benar. Yang ketiga adalah bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah dia akidah apa tadi? Al-wala wal bara. Apa itu wala? Kecintaan, loyalitas. Apa itu bara? Berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan selamanya. Jangan sampai terbalik nanti orang yang seharusnya kita berwala kepadanya kita bara. Kan gawat. Ya. Wala wal bara itu di wala dan bara di atas apa? Di atas perintah Allah dan Rasulnya. Bukan di atas kelompok wala wal bara. Bukan di atas organisasi. Yang itu organisasi sebuah wasilah. Bukan bila di atas lembaga. Kalau nanti lembaga itu menyimpang bagaimana? Kita tetap ya menasihatinya, tapi tidak berwala. Berwala itu kepada apa yang diperintahkan Rasulnya. Berwala melepas diri dari kekufuran, maksiat, kefasikan dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Kiranya ada yang bertanya tentang soal jawab. Ada yang bertanya lagi? Benar sudah tanya lagi. Tidak ada, ya kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat menambah kita semua dalam berkaitan dengan 3 masalah